Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zaina Juan Nabila dari program studi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah S1 Universitas Garut. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep pendidikan seumur hidup dalam pendidikan Islam dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Ibu Dr. Randa Hajah Neneng Nafisa MSI MAG. Istilah konsep berasal dari bahasa Latin yaitu conceptum yang artinya sesuatu yang dipahami. Di dalam pemahaman konsep pendidikan seumur hidup harus dipahami dulu bahwa setiap individu selalu berusaha untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan di sekitarnya. Pendidikan adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Pendidikan merupakan hak hidup bagi semua orang pada setiap tahap umur yang dapat diperoleh baik dalam keluarga, lingkungan, maupun di sekolah. Masa pendidikan sangatlah panjang. Banyak orang yang beranggapan bahwa pendidikan itu berlangsung hanya di sekolah saja. Akan tetapi dalam kenyataannya pendidikan berlangsung seumur hidup melalui pengalaman-pengalaman yang dijalani dalam kehidupannya. Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidikan, apalagi bagi umat Islam. Sebelum orang Barat menyusunnya pada abad ke-7, Islam sudah mengenalnya, seperti ada dalam pepatah atau hadis yang mengatakan Ut'ubul ilman minal mahdi ilalah, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai liangkah. Nah, menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala berkata, ini hadis yang maudhu, yang berarti Ut'ubul ilman minal mahdi ilalah itu hadis, tapi hadis yang maudhu atau hadis palsu menurut para ahli ilmu. Akan tetapi maknanya itu adalah benar. Karena apa? Untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmunya, dalam memotivasi kita agar bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, serta agar kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Jadi hadis yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu adalah hadis yang tidak sahih, namun maknanya itu benar. Jadi dalam hadis atau pepatah ini menjelaskan bahwa terang sudah bahwa mahfudhoh tersebut bukan hadis, namun sekedar kata-kata mutiara yang bertujuan untuk mengasung setiap para pencari ilmu agar tidak pernah surut semangatnya dalam mencari ilmu. Pendidikan seumur hidup atau lifelong education adalah pendidikan sepanjang hayat yang tentunya pendidikan ini dimulai dari sejak awal adanya ruh di dalam tubuh bayi hingga maut menjemputnya. Adapun tujuan dari pendidikan seumur hidup atau lifelong education adalah mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin, sehingga secara potensial keseluruhan potensi manusia diisi kebutuhan agar berkembang secara wajar. Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajib belajar berlangsung selama manusia hidup. Yang selanjutnya yaitu adalah pendidikan seumur hidup dalam perspektif Islam. Yang pertama itu ada masa al-jawin atau usia dalam kandungan. Masa al-jawin adalah tingkat anak yang berada dalam kandungan dan adanya kehidupan setelah adanya ruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 4 bulan. Pendidikan dapat diterapkan dengan istilah pranatal. Selanjutnya yaitu masa bayi dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, orang belum memiliki kesadaran dan daya intelektual. Ia hanya mampu menerima rangsangan yang bersifat biologis dan psikologis melalui air susu ibunya.
Selanjutnya yaitu masa anak-anak dari usia 2 sampai 12 tahun. Pada fase ini, seseorang mulai memiliki potensi-potensi biologis pedagogis. Oleh karena itu, mulai diperlukan pembinaan, pelatihan, pembimbingan, pengajaran, dan pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minat atau fitrahnya. Selanjutnya yaitu masa puber dari usia 12 sampai 20 tahun. Pada tahap ini, seseorang mengalami perubahan biologis yang drastis. Postur tubuh hampir menyamai orang dewasa, walaupun taraf kematangan jiwanya belum mengimbanginya. Selanjutnya yaitu masa kematangan usia 20 sampai 30 tahun. Pada tahap ini, seseorang telah beranjak dalam proses kedewasaan. Mereka sudah mempunyai kematangan dalam bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan untuk menentukan masa depannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu masa kedewasaan dari umur 30 sampai akhir hayat. Pada tahap ini, orang telah berasimilasi dalam dunia kedewasaan dan telah menemukan jati dirinya, sehingga tindakannya penuh dengan kebijaksanaan yang mampu memberi naungan dan perlindungan bagi orang lain. Dalam perspektif Islam, belajar seumur hidup ini sebenarnya telah dicadangkan oleh Nabi Muhammad SAW ratusan tahun silam. Selain itu, dipahami bahwa belajar itu seumur hidup. Dijelaskan pula bahwa belajar adalah suatu kewajiban. Sebagaimana sabdanya pula, mencari ilmu pengetahuan adalah wajib atas setiap orang muslim. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.